Gitari dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sari Rahmadewi. Perkenalkan, nama saya Rini Lutfiani. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Sari. Langsung saja materi pertama yaitu pengertian derivatif. Definisi 1.1 diberikan interval A, B, himpunan bagian R, fungsi f A, B ke R, dan C anggota himpunan A, B. Bilangan real L disebut derivatif fungsi f di titik C. Jika diberikan sembarang bilangan epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan delta lebih dari 0, sehingga untuk setiap X, anggota himpunan A, B dengan sifat mutlak X min C lebih dari 0 kurang dari delta berlaku mutlak Fx min Fc per X min C dikurang L lebih dari epsilon. Dalam hal ini, fungsi f dikatakan terdiferensial di titik C dan ditulis sama dengan L. Dengan kata lain, derivatif fungsi f di titik C dapat dinyatakan sebagai limit, jika limitnya ada. Teorema 1.2 diberikan interval A, B, himpunan bagian R jika fungsi f A, B ke R terdiferensial atau mempunyai derivatif di titik C anggota himpunan A, B, maka fungsi f kontinu di titik C. B. Sifat-sifat derivatif fungsi. Teorema 1.3 diberikan interval A, B, himpunan bagian R, C anggota himpunan A, B, serta fungsi f A, B ke R dan fungsi G A, B ke R, keduanya terdiferensial di titik C. A. Untuk setiap A anggota himpunan R, fungsi AF terdiferensial di titik C dan AF aksen C sama dengan AF aksen C. Yang B, fungsi F plus G terdiferensial di titik C dan F plus G aksen C sama dengan F aksen C sama dengan FC plus G aksen C. Untuk yang C, fungsi FG terdiferensial di titik C dan FG aksen C sama dengan FC plus GC plus FC plus G aksen C. Untuk yang D, jika GC tidak sama dengan 0, maka fungsi F per G terdiferensial di titik C dan F per G aksen C sama dengan F aksen C GC min FC G aksen C per GC kuadrat. Untuk yang C, aturan rantai. Pada bagian ini diberikan suatu aturan pendiferensial fungsi-fungsi komposisi yang dikenal dengan aturan rantai. Aturan rantai memberikan suatu cara untuk mencari derivatif. Terima kasih kepada Sari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari aturan rantai. Contoh yang pertama diberikan interval A, B anggota bagian R. Jika fungsi f himpunan A, B ke R terdiferensial pada himpunan A, B dan GY sama dengan Y pangkat N untuk setiap Y anggota bagian R dan N anggota bagian N. Selanjutnya, G bundaran Fx sama dengan Gfx sama dengan Fx pangkat N. Oleh karenanya berdasarkan teorema 1.5, yakni teorema pada aturan rantai, diperoleh G bundaran F aksen X sama dengan G aksen X dikali F aksen X untuk setiap X anggota himpunan A, B. Selanjutnya diperoleh D Fx pangkat N sama dengan G aksen Fx dikali F aksen X. Di sini memenuhi persamaan 1.3.
Nah, dapat dimengerti bahwa jika GY sama dengan Y pangkat N, maka G aksen Y sama dengan Y pangkat N min 1. Oleh karenanya, dari persamaan 1.3 itu tadi, diperoleh D, Fx pangkat N sama dengan N, Fx pangkat N min 1 dikali F aksen X. Selanjutnya, contoh nomor 2, diberikan interval A, B, himpunan bagian dari R. Jika fungsi f A, B ke R terdiferensial pada A, B dengan sifat fx tidak sama dengan 0 dan f aksen x tidak sama dengan 0 untuk setiap x anggota himpunan A, B. Jika HY sama dengan 1 per Y dan Y tidak sama dengan 0, dapat dimengerti bahwa H aksen Y sama dengan 1 per Y. Y tidak sama dengan 0. Oleh karenanya diperoleh 1 per F aksen X sama dengan H bundaran F aksen X sama dengan H aksen dikali Fx dikali F aksen X sama dengan F aksen X dibagi Fx pangkat 2. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatmala Dwi Utari. Baiklah, terima kasih kepada saudari Rini. Selanjutnya, bagian C, derivatif fungsi inverse. Untuk teorema 1.7, diberikan interval A, B, himpunan bagian R, dan fungsi AB menuju R, fungsi monoton tegas atau strict Hill monoton, dan kontinu pada AB, maka diberikan CD sama dengan fungsi AB, dan G, CD menuju R, inverse fungsi F yang monoton tegas dan kontinu. Jika fungsi F-nya terdiferensial di titik C, elemen A, B, dan F aksen C tidak sama dengan 0, maka fungsi G-nya terdiferensial di titik E, sama dengan FC. Lebih lanjutnya, kita dapatkan bahwa G aksen E sama dengan 1 per F aksen C sama dengan 1 per F aksen GE. Jadi, untuk teorema 1.7 ini kita perolehlah G aksen E 1 per F aksen C sama dengan 1 per F aksen GE. Ini untuk teorema yang pertama. Selanjutnya, untuk teorema yang kedua, teorema 1.8, diberikan interval AB, himpunan bagian R, dan fungsi AB menuju R, fungsi monoton tegas atau strictly monoton pada AB, diberikan pula CD sama dengan fungsi AB dan G CD menuju R, inverse fungsi F. Jika fungsi F-nya terdiferensial pada AB dan F aksen C, maka kita perolehlah G aksen Y sama dengan 1 per F aksen OG Y. Untuk setiap anggota Y-nya elemen dari CD. Baiklah, langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh yang pertama, diberikan N elemen N dengan N genap, I sama dengan 0, tak hingga, dan fungsi bernilai real F I menuju R yang didefinisikan dengan Fx sama dengan X pangkat N, setiap anggota X elemen I. Dapat dibuktikan bahwa fungsi F naik tegas dan kontinu pada I, sehingga fungsi inversnya ada pada I, yaitu GY sama dengan Y pangkat 1 per N, setiap anggota Y elemen 0, tak hingga. Untuk fungsi G naik tegas dan kontinu pada 0, tak hingga, lebih lanjut dia peroleh F aksen X sama dengan NX pangkat N-1, setiap anggota X elemen I. Oleh karenanya, jika kita mempunyai Y besar dari 0, maka GY-nya Y pangkat 1 per N ada. Dan untuk G aksen Y-nya sama dengan 1
1 per F aksen OGY sama dengan, nah ini kita peroleh dari memasukkan nilai dari, kita ubah dulu ini merupakan hasil dari 1 per, kita bisa ubah seperti ini teman-teman, GY. Nah, jika sudah seperti ini, kita ketahui tadi di sini bahwa F-nya, F ini, Fx, Nx, N-1, Nx, N-1. Nah, karena berhubung ini Fx, dan yang kita cari itu Fgy, maka X ini kita ubah dengan nilai Gy ini. Jadi X-nya digantikan dengan Y pangkat 1 per N. Jadi 1 per N, X-nya kita masukkan ini tadi, Y 1 per N, N-1. Nah, dari sinilah nilai ini diperoleh. Selanjutnya, G aksen Y sama dengan 1 per N, Y pangkat, nah berhubung kita mau pindahkan Y-nya tidak menjadi penyebut tapi menjadi pembilang, maka jika pangkatnya positif ketika pindah jadi pangkat negatif. Sebaliknya jika pangkat awalnya negatif ketika dia pindah menjadi pangkat positif. Berhubung soal kita tadi di sini pangkatnya positif, kita pindahkan jadi pangkatnya negatif. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan pangkatnya. 1 per NY pangkat min N ini min N min 1 per N. Dari sini ya teman-teman, dari pangkat Y-nya. Nah, min N ini kita bisa buat satu-satu dulu, jangan bingung. Jadi min N per N. Nah, berhubung ini minnya dalam kurung, jadi kalau min ketemu jadi plus 1 per N. Nah, min N per N ini hasilnya min 1, kita buat di sini min 1, 1 per N kita buat di sini. Maka diperolehlah G aksen Y-nya sama dengan 1 per N Y pangkat 1 per N min 1. Nah, untuk Y bisa dari 0, akan tetapi G-nya tidak terdiferensial di titik 0. Ini. Itu untuk contoh soal yang nomor 1 teman-teman. Selanjutnya kita hapus dulu yang ini. Untuk contoh yang kedua, diberikan n elemen n ganjil dengan sifat n tidak sama dengan 1 dan dua fungsi bernilai real f dan g berturut-turut didefinisikan dengan fx sama dengan x akse x pangkat n untuk setiap x-nya elemen r, dan gy sama dengan y pangkat 1 per n untuk setiap anggota y-nya elemen r juga. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa G itu merupakan fungsi inverse F. Berdasarkan nomor 1 tadi, yang ini, telah ditemukan bahwa G aksen Y-nya sama dengan 1 per N kali Y pangkat min N min 1 per N, atau 1 per N Y pangkat 1 per N dikurang 1. Nah, jadi ini tadi kita temukan dari yang soal pertama tadi, ini. Nah, sudah kita ketahui aksen Y-nya. Oleh karena itu untuk Y-nya, nah kalau ini tadi untuk Y-nya besar dari 0, maka G-nya tidak terdiferensial di titik 0. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini, dia untuk Y-nya besar dari, tidak sama dengan dari 0, dan G-nya tak terdiferensial di titik 0, kan tetapi terdiferensial di titik-titik lainnya. Nah, demikianlah untuk contoh soalnya.
Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Selanjutnya untuk kesimpulan, secara umum konsep derivatif ini dikenakan pada suatu fungsi yang terdefinisi pada suatu interval atau diferensial. Nah, jika AB-nya himpunan dari R suatu interval dan fungsi AB menuju R-nya merupakan fungsi, maka terdapat notasi lain yang sering digunakan untuk menyatakan derivatif fungsi f. Nah, sebagai contohnya df atau df per dx jika x variabel bebas atau f-nya bukan fungsi implisit. Aturan Venn diferensial ini fungsi-fungsi komposisi yang dikenal dengan aturan rantai atau chain rule. Nah, aturan rantai ini memberikan suatu cara untuk mencari derivatif dari fungsi komposisi GOF. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.